kecil yang dinamakan Langgar Muntohar. Karena di depan langgar itu dulu ada pohon sawu, maka lebih dikenal dengan nama Langgar Sawu. Demikianlah beberapa gambaran tentang peninggalan Waliullah Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai bukti sejarah perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam sampai menjadi agama yang kita yakini. Semoga perjuangan beliau bisa menjadi suri tauladan dalam hidup kita. Amin. Ziarah adalah berkunjung ke kubur seseorang dengan tujuan baik, yakni mendoakan bagi arwah yang jasadnya terbaring di kubur itu. Selain itu, ziarah akan mengingatkan kita bahwa sewaktu-waktu kita akan mengalami keadaan yang sama, yakni mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah bersabda, "Aku dulu melarang kalian ziarah ke kubur. Ingat, berziarahlah ke kubur, karena itu dapat menghaluskan hati, mencucurkan air mata, mengingatkan akan akhirat, dan jangan kalian berkata melecehkan." Ziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di kota Gresik tak terlalu sulit. Dari depan pendopo Kabupaten Gresik, selatan alun-alun kota, berjalan sekitar 400 meter ke arah selatan, sampailah di kompleks makam itu. Jalan yang di kiri kanan penuh rumah-rumah kuno itu juga bernama Jalan Malik Ibrahim. Memasuki kompleks makam Maulana Malik Ibrahim, peziarah bisa melewati gapura kecil model gapura padu raksa seperti yang terdapat pada kompleks bangunan suci Hindu. Gapura itu kini sudah ditutup pagar besi sehingga peziarah harus melewati pintu baru. Makam Maulana Malik Ibrahim berada di kompleks makam kuno dan terdapat bangunan baru untuk menampung peziarah. 3 makam dalam satu kompleks tampak paling menonjol dengan nisannya masing-masing makam Malik Ibrahim di sebelah timur, didampingi makam istrinya Syahidah Siti Fatimah dan Syekh Maulana Makfur. Sebagaimana umumnya di makam para Sunan Wali di kompleks makam Maulana Malik Ibrahim selalu penuh para peziarah. Berbeda dengan nisan kubur Fatimah binti Maimun di desa Leran, nisan kubur ini jauh lebih bagus dan indah. Nisan dari batu kualam yang mirip dengan batu nisan di Kambai, Gujarat ini, seindah inskripsi di makam Ratu Nasriyah di Pasai. Aksara Arab itu tersusun dalam lengkung-lengkung, kubah, dan benar-benar sebuah karya seni kaligrafi yang penuh pesona. Diawali dengan kalimat thayyibah, La ilaha illallah, dan ayat kursi, serta ayat-ayat Al-Quran lainnya. Dalam inskripsi itu juga dicantumkan gelar-gelar yang menunjukkan identitas dan martabatnya, termasuk situasi lingkungan kehidupan Malik Ibrahim semasa hidupnya. Seperti berikut ini. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang guru yang dibanggakan oleh para pejabat atau Mafkar al-Umaro. Tempat meminta nasihat sultan dan pembesar pemerintahan atau Umdah as-Salatin wa al-Wuzaro. Orang yang sangat santun dan murah hati terhadap fakir miskin atau Wagois al-Masakin wa al-Fukoro. Dan orang yang berbahagia karena mati syahid dengan puji sanjung di lapangan pemerintahan dan agama atau As-Syahid, As-Syahid, Tirazu, Bahaid, Daulah, Wa'adin. Banyak sarjana barat yang membahas inskripsi di nisan Malik Ibrahim, diantaranya adalah Raffles, Snuk Hurkhronya. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang mubaligh yang paling awal yang mendakwahkan Islam. Di samping seorang da'i, beliau juga seorang saudagar yang kaya dan seorang syah bandar. Dengan menyandang gelar syekh dan maulana, jelas beliau adalah ulama, juga wali atau guru agama penyebar agama Islam di Jawa yang ajarannya dilanjutkan oleh muridnya bernama Sunan Bonang seperti ditulis dalam primbonnya. Menurut Babat Hing Gresik tahun 1293 Saka atau tahun 1371 Masehi, mulai berdatangan juru dakwah dari Kedah, Malaysia ke Gresik,
Kelompok pertama dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Maghfur bersama 40 orang pengikutnya bermukim di Gunung Saimbang yang kemudian diberi nama dalam bahasa Arab Gerawarasi, yang berarti papan panggonanku leren. Maulana Maghfur yang makamnya berdampingan dengan makam Malik Ibrahim itu kemudian oleh penguasa kerajaan Majapahit diangkat sebagai Syah Bandar di Romo. Kitab Kisah Ba'di Asyafil Jawiyin menyebutkan Maulana Malik Ibrahim menyusul datang di desa Sembelo atau Tebalu sekarang di Leran. Di tempat pemukiman Siti Fatimah binti Maimun ini, beliau membangun Masjid Pesucinan pada tahun 1311 Saka atau tahun 1389 Masehi. Masjid kuno ini sudah beberapa kali dipugar, namun masih meninggalkan kekunoannya berupa mahkota di puncak kubah masjid. Romo adalah pemukiman kuno tempat dulu bermukim ayah atau Romo dari Maulana Malik Ibrahim bernama Maulana Ibrahim. Di sana beliau juga membangun sebuah masjid, namun tidak sempat terwujud. Umpak masjid kini dijadikan bagian bangunan Masjid Jami Romo sekarang. Sedangkan peninggalan lain berupa sumur suing tersisa di halaman Balai Desa Romo. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Siddiq datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Sebagai wali perdana di Tanah Jawa, sejarawan Dr. Haji Aminuddin Kasdi dalam Babat Gresik telaah historiografis dalam studi sejarah terbitan tahun 1977. Malik Ibrahim dianggap sebagai tokoh yang merintis pendidikan sistem pondok. Selama 15 tahun berdakwah di Gresik, beliau berhasil mengembangkan sistem pondok yang berasal dari bahasa Arab, fundu. Sistem pondok pesantren itu kemudian dikembangkan oleh Raden Rahmat dengan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, dan disempurnakan oleh Sunan Giri dengan pesantren di Bukit Giri, dan berkembang terus menjadi pondok pesantren modern seperti sekarang ini. Demikianlah pencatatan sejarah digali dari serpihan-serpihan peninggalan kuno, makam-makam dan batu nisan kuno, prasasti-prasasti kuno, bangunan-bangunan kuno, dan buku-buku babat yang digali, ditata, dan diterjemahkan dengan berbagai metode penafsiran. Sungguh tepat ungkayan kata puitis dari sejarawan Belanda bernama Willem Bilderdijk bahwa keadaan yang timbul dan tenggelam saling terkait dalam kesinambungan. Dalam kelampauan terletak kekinian yang menjadi pangkal masa depan. Ajaran Islam telah merubah wajah kehidupan umat manusia dari kegelapan tidak mengenal keesaan Tuhan menuju sinar terang mengenal Tuhan yang esa. Zat penguasa tunggal seluruh alam semesta sebagai pencipta sekaligus pengatur perjalanan jagat raya melalui sunatullahnya. Dialah Tuhan yang menata peri kehidupan umat manusia, memberikan panduan tentang mana yang hak, mana yang batil, melalui firman-firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam agama Islam kita mengenal dua rukun, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah fondasi utama dalam kita memeluk agama. Seperti sebuah bangunan, fondasi itu tidak kelihatan karena letaknya ada di bawah permukaan tanah. Demikian pula iman. Iman itu tidak kelihatan karena letaknya di dalam hati. Sehingga apabila kita melihat sekelompok orang yang sedang di kantor, kita tidak tahu siapa di antara mereka yang beriman. Namun apabila kemudian terdengar suara azan berkumandang, dan di antara mereka ada yang mengerjakan sholat, dialah orang yang beriman. Namun apabila terdengar azan dan mereka tetap saja bekerja, dinamakan orang yang kurang beriman. Rukun iman ada 6 yang pokok, yaitu pertama, iman kepada adanya Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Keempat, iman kepada utusan-utusan Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir atau qada dan qadar.
Rukun iman ini kalau hanya sekadar dipahami atau dihayati tetapi tidak diamalkan akan sia-sia. Seperti gedung yang megah dan indah tetapi tidak dirawat. Rukun Islam ada 5, yaitu pertama, membaca syahadat. Kedua, menegakkan sholat. 3, membayar zakat. 4, melakukan puasa. Dan yang kelima, menjalankan haji. Rukun Islam yang 5 ini bisa dibagi 2 bagian, yaitu bagian pertama, rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat, yakni sebuah ikrar, sebuah pernyataan mutlak atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Ikrar ini sangat penting karena merupakan pintu masuk menuju rukun Islam yang kedua sampai dengan kelima. Tanpa ikrar ini, pengamalan rukun Islam sampai dengan yang kelima akan sia-sia. Bagian kedua, rukun Islam kedua sampai dengan kelima yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji adalah perilaku untuk membentuk watak dan pribadi muslim sejati sehingga muncul sikap hidup yang disebut takwa. Sholat membentuk pribadi yang mawas diri, zakat membentuk pribadi yang peduli lingkungan, puasa membentuk pribadi yang menahan diri, sedangkan haji membentuk pribadi yang berwawasan luas, lapang dada, dan berjiwa besar. 4 amalan ini yang membentuk ketahanan dalam menghadapi gangguan-gangguan dan godaan-godaan, sehingga manusia muslim menjadi manusia yang bertakwa. Apabila ketahanannya kuat, takwanya meningkat. Contoh, pada saat mendengar azan, dia langsung sholat. Apabila ketahanannya lemah, takwanya menurun. Waktu mendengar azan, tetap saja bekerja, tidak sholat. Rukun iman dan rukun Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Memahami dan menghayati rukun iman tanpa mengamalkan rukun Islam, ibarat bangunan yang tidak terawat. Mengamalkan rukun Islam tanpa memahami dan menghayati rukun iman, ibarat bangunan tanpa fondasi. Takwa secara harfiah berarti menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Tingkatan-tingkatan takwa. Tingkatan yang paling rendah adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tingkatan yang lebih tinggi, rojak dan khauf, atau mengharap dan takut. Sedangkan tingkat yang paling tinggi, hanya mengharap ridhonya Allah. Semoga kita menjadi muslim dengan fondasi keimanan yang kuat, istiqomah menjalankan rukun iman, dan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Allah, sesungguhnya tiada suatu kekuatan pun kecuali kekuatan yang datangnya darimu. Dengan segala kerendahan hati dan kelemahan diri kami, berilah kami hidayah dan inayah-Mu untuk menapak jejak, menelusuri perjuangan para wali-wali-Mu yang telah menebarkan kebenaran perintah-perintah-Mu dan larangan-Mu, sehingga saat ini bisa mengenal utusan. Ya Allah, aku bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya rasa syukur, sehingga kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang Engkau ridhoi dan mana yang Engkau murkai. Berilah mereka-mereka yang berjuang menegakkan kebenaran, menunjukkan keadilan yang sesuai dengan firman-firman, tempat di sisi-Mu, di sorga-Mu yang indah, seperti yang telah Engkau janjikan.